kalau ini pertama kalinya kamu dapat karakter nyebelin, gimana tuh pas tahu pertama kali kamu bakal dapat meranin peran ini gitu? Enggak, bukan pertama kali sih maksudnya jarang-jarang maksudnya dapat karakter yang kayak gini dan ya aku ngerasa kayak ya lumayan cukup seru aja gitu karena kan aku biasanya jadi peran anak baik apa segala macam dan di sini tuh Ben Hur dia seorang kakak yang egois, nggak percaya sama adiknya dan yang bisa dibilang nyebelin gitu. Dia tuh apa namanya tabu apa segala macam kayak ya udahlah gitu, kayak udahlah aja dan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru dan sesuatu yang seru lah untuk film Bergonyawa gitu dan untuk karir aku juga. Tapi ada referensi tersendiri nggak sih mungkin ngelihat gimana jadi anak nyebelin gitu? Referensinya ya kakak adik aja kayak gimana, seumumnya kayak apa nah kayak gitu aja mungkin. Ya. Tapi sekarang mulai banyak lagi main film horor, seperti apa mungkin pilihannya? Lebih memilih-milih cerita di filmnya atau seperti apa sih dari kamu sendiri? Ya kalau misalkan itu juga ya bisa dibilang tuh salah satu faktor juga. Maksudnya cerita apa namanya cerita itu sangat penting sekali untuk film karena aku tuh anaknya suka banget sama storytelling, jadi aku ngerasa bahwa cerita yang bagus itu adalah film yang pengen aku peranin terus gitu. Kak Cassandra mungkin selain tadi dialek, kira-kira ada yang lain gak sih tantangan main di film ini? Mungkin kalau selain dialek ke fisik kali ya, physicality kita syuting itu cukup berat ya di sini. Jadi maksudnya itu tuh bukan cuma psychological horror yang misteri gitu yang kayak tadi Pak Rocky bilang, tapi ini juga kita ada beberapa actionnya juga dimasukin ke sini dan maksudnya justru aku senang karena aku jarang banget dapet yang action kayak gitu. Tapi menurut aku sih it just adds ke ketertarikan untuk film ini gitu. Ya, dan itu yang bikin Bergonyawa jadi unik gitu. Iya. Ada persiapan khususnya nggak sih buat action itu, untuk adegan actionnya? Berhubung ini horor, ini bukan yang kayak action gitu ya. Bukan yang kayak fighting gitu. Sebenarnya nggak ada, cuma memang ya kita sebagai pemain, sebagai aktor kita benar-benar harus tahu batasan kita di mana. Kalau misalnya kita tuh darah rendah, atau kita GERD atau apa ya kita harus tahu. Oke, ini bentar lagi bakal take scene yang cukup berat physicality-nya, jadi ya kita harus menjaga stamina kita dengan tidur cukup, terus makan sebelum, terus jangan dekat-dekat pas mau adegan kita makan yang gede atau gimana, lebih ke situ sih. Ya karena you know lah, film horror kan teknisnya kalau misalnya syuting itu ada sling, ada darah apa segala macam, jadi lumayan cukup effort banget gitu untuk ngeriset apa segalanya dan mulai take dari awal lagi gitu, jadi kayak itu lumayan cukup challenging gitu ya. Dan sampai subuh-subuh juga. Benar, kan ya. Gitu. Tapi cukup relate nggak sih cerita kos-kosan horor kayak gini? Kalian sendiri punya pengalaman? Aku sih sejauh aku pernah ngekos, cuman aku kalau pengalaman horor di kos aku nggak punya karena aku cuma sekitar sebulanan kayaknya ngekosnya saat itu. Selain dari bahasa atau dialek, ada nggak sih permintaan khusus yang dirubah dari orang sutradara, kayak dirubah mungkin dari penampilan atau persiapan khusus dari sutradara yang minta ke para peserta gitu? Kalau buat aku untuk karakter Ben Hur, Pak Rizal itu minta aku berandal aja, maksudnya kayak looknya dari rambutnya apa segala macamnya nggak terlalu rapi yang berantakan kayak gitu karena kan dia anak kuliahan juga dan dia itu udah semester 14 nggak lulus jadi kayak ya udah dibikin berandalan aja gitu. Tapi ada reasonnya kenapa dia tuh nggak mau lulus karena dia tuh lebih nyaman di Malang daripada di Jakarta. Dia tuh nggak mau pulang ke Jakarta karena nggak mau ketemu sama orang tuanya gitu. Kalau dari aku sendiri sih nggak ada tuntutan harus ngurusin badan, gemukin badan atau ganti rambut atau apa gitu. Cuma ya sukanya juga di situ ya, maksudnya di sini kita diberi kebebasan juga untuk mengulik karakter kita sendiri, tapi tentu di bawah pengawasan Pak Rocky sama Pak Rizal gitu. Tapi sukanya di situ sih, jadi kita bisa mengulik sendiri sambil kita diskusi sama tim sama produser. Ya itu yang menarik, diskusi saat lagi syuting. Oke, boleh dong promoin? Oke. Halo teman-teman, nama aku Ari Irham. Aku Cassandra Lee. Aku berperan sebagai Ben Hur. Aku sebagai Rima. Jangan lupa buat saksikan film Bergonyawa tanggal 31 Juli 2025. Oke. Thank you ya. Mungkin boleh diceritain karakternya di film Bergonyawa ini seperti apa sih? Karakter saya di Gonyawa ini cukup fantastis. Karena saya di sini berperan sebagai seorang ibu yang menghalalkan segala cara untuk anaknya. Jadi untuk apapun untuk anaknya, untuk keselamatan anaknya. Jadi
Ibu Astrid ini sebenarnya orangnya baik, tetapi karena ada perjanjian tadi dengan seseorang, dengan seseorang, jadi akhirnya melakukan hal seperti itu, gitu. Jadi di sini bisa dibilang saya ini multi karakter ya. Jadi orang baik ya, jadi orang licik ya, jadi orang gila iya, gitu. Tapi saya seorang ibu karena saya lakukan semua demi anak. Tapi ada pendalaman karakter sendiri nggak sih Kak Dia karakter ini? Jujur ya, saya ini masuk ke Rego Nyowo itu sebenarnya bisa dibilang terjebak manja tapi bahagia. Terjebak manjanya kenapa? Karena saya waktu pertama kali disodorin itu hanya hipnosis. Di situ saya cuma melihat sekilas cuma sebagai orang Jawa yang memang agak kejawen mistis gitu. Dan sebagai seorang ibu kos, jadi saya mikirnya, oh saya jadi seorang ibu kos yang Jawa-Jawa yang mengayomi anak-anak kosnya gitu loh. Nggak taunya begitulah kok keadaannya setelah saya terima naskahnya hari demi hari. Saya agak terperanjat manja juga gitu loh. Kaget, tapi itu tantangan saya. Itu tantangan terberat saya, tantangan terberat seumur hidup selama saya berkarya di dunia film. Ini yang paling berat sih. Tapi percaya nggak sih Tante Dia mungkin sama yang hal-hal supranatural? Sama sekali agak kurang. Saya lebih percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya karakter Ibu Astrid itu memang bertentangan sekali dengan Dia Permatasari. Makanya saya mau ambil. Saya ambil karena memang banyak tantangan dan karakternya super beda. Benar-benar berlawanan. Ya. Kalau bermain dengan pemain-pemain yang lebih muda seperti apa nih? Saya senang banget. Jangan salah, mereka masih muda. Jangan salah, mereka itu jam terbangnya sudah pada tinggi. Jadi bermain sama mereka itu mereka sangat profesional. Jadi aku senang kerja sama mereka. Apalagi anak-anak Gen Z itu mereka itu dari segi adaptasinya gampang, ininya jauh ke depan, ngafalnya juga cepet, dan mereka itu tidak saya anggap sebagai junior saya. Mereka adalah mitra kerja saya. Saya jujur aja, saya ini termotivasi sama mereka. Saya bilang anak-anak ini gila loh, profesional banget. Saya yang sudah senior harus kelihatan profesional juga gitu. Jadi jujur saya termotivasi sama mereka dan terinspirasi juga. Kalau scene terberatnya apa sih mungkin Kak Dia di film ini? Apanya? Adegan terberatnya. Scene terberatnya Anda lihat sendiri. Semua adegan saya berat, ya, termasuk yang nah, itu benar-benar berat. Karena saya penakut aslinya. Dan beratnya kenapa? Kameramen 2 itu pada pingsan. Bukan pingsan, dia udah nggak kuat lihat adegan itu. Saya ditinggal sama kameramennya. Satu lagi nggak kuat lagi lihat adegan gimana saya bilang siapa yang mau nyuting saya kalau pada mau pingsan semua kayak begini gitu loh. Itu benar loh, itu kejadiannya jam 2 pagi itu. Dan saya nggak mau terpengaruh, saya konsentrasi karena kalau saya salah saya akan melakukan adegan terus-terusan. Saya nggak mau gitu. Jadi begitu adegan itu langsung saya konsentrasi, sutradara bilang apa, saya ikutin semua, ayo cepet, saya mau cepet kelar. Begitu adegan itu selesai, satu persatu kayaknya adegan berat atau peran berat saya udah mulai berkurang. Mbak Dia, mungkin alasan film ini harus ditonton apa? Harus ditonton karena bagus, keren, gitu aja udah ya. Oke, bye.